Selamat berjumpa kembali di dalam pembelajaran matematika bersama saya Ibu Bubun Bangalino. Apa kabar kalian semua? Ya, Ibu berharap bahwa kalian semua di dalam keadaan sehat dan juga tetap punya semangat yang tinggi untuk belajar. Hari ini kita hanya membahas beberapa soal tentang persamaan kuadrat untuk persiapan kalian mengikuti ulangan harian kedua pada minggu depan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang kalian WA ke Ibu. Dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik lagi ya. Dan apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya, Ibu hanya menambahkan saja. Atau mengulangi, bukan menambahkan, mengulangi. Baik, untuk mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, langsung pada soal, misalnya tentukan penyelesaian atau akar dari X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0. Ini kita faktorkan saja, artinya kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, ini X pangkat 2 dan 3X masing-masing ada faktor yang sama yaitu X. Maka kita keluarkan X-nya. X-nya berarti di sini X pangkat 2, karena X pangkat 1 sudah keluar, maka sisa X pangkat 1. Tambah, nah ini 3X sudah keluarkan X-nya, maka kita tinggal di dalam, tinggal 3 sama dengan 0. Kalau kita kali kembali ke dalam, akan hasilnya sama dengan yang di atas. X kali X, X pangkat 2. X kali 3, ya 3X ya. Oke. Kalau sudah dalam bentuk perkalian seperti ini, kita tinggal selesaikan. Berarti X-nya sama dengan 0. 0 kali ini kan 0 ya. Atau bisa juga X tambah 3 sama dengan 0 ya. Nah, X tambah 3 ini sama dengan 0, kita selesaikan seperti biasa. Positif 3 berarti kita kurangi 3 ini. Berarti kalau ini kurang 3 sisa X. Nah, berarti karena dikurang 3 di sebelah kanan juga kurang 3 ya. Ingat, positif berarti dikurangi. Nah, hasilnya adalah negatif 3. Maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan negatif 3. Yang berikut, nah ini masih sama soalnya. Faktornya adalah X. Faktor yang sama ya. Jadi kita keluarkan X. Di sini pangkat 2, maka sisa pangkat 1. Karena X-nya sudah pangkat 1 di luar. 9X, kita keluarkan X-nya, sisa 9. Ini negatif ya. Nah, seperti biasa, X sama dengan 0 atau ya X kurang 9 sama dengan 0. Kita selesaikan ini. Berarti X kurang 9 sama dengan 0. Ini negatif 9. Berarti ditambah 9. Kalau ini tambah 9, 0. Berarti sisa X. Nah, di sini harus tambah 9 juga. Ya. Hasilnya adalah positif 9. Oke, bisa paham ya? Iya. Berarti penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 9. Yang berikut, soal berikut. Nah, ini X pangkat 2 tambah 9X tambah 18 sama dengan 0. Oh iya, kalian sudah belajar cara menyelesaikannya. Apakah dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau juga dengan rumus kuadratik. Nah, Ibu pakai pemfaktoran saja seperti ini. Nah, perhatikan positif 18. Artinya cari bilangan kalau dikalikan hasilnya 18. Positif 18. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya positif 9. Bilangan berapakah itu? Iya, yaitu 3 dengan 6. Coba ya. 3 kali 6, 18. 3 tambah 6, 9. Baru kita selesaikan. Berarti X tambah, karena positif 3 maka tambah 3 kali X tambah 6 ya. Lihat ya, karena warna merah berarti dari situ asalnya sama ya. Berarti kita selesaikan X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Maka positif 3 berarti kurang 3. Berarti X sama dengan negatif 3. X tambah 6 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 kurang 6. Positif berarti dikurang. Yang berikut. Ya, X pangkat 2 ditambah 5X kurang 36 sama dengan 0. Caranya sama yang tadi. Ibu faktorkan juga ya. Berapakah kali berapa hasilnya negatif 36? Nah, ini. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya positif 5. Ya. Nah, dua bilangan ini kalau dikalikan hasilnya negatif 36, tapi kalau jumlahkan hasilnya positif 5. Berarti iya 9 dengan negatif 4 Ibu. Iya, oke. Iya, 9 tambah negatif 4 positif 5.
Sudah, kita selesaikan. Berarti X tambah 9 kali X kurang 4. Kenapa kurang? Karena ini negatif 4. Ya. Oke, kita selesaikan berarti X tambah 9 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Ya. Berarti X tambah 9 berarti dikurangi 9, maka 0 dikurang 9. X sama dengan negatif 9. Ya. X kurang 4, berarti ini tambah 4, maka 0 ditambah 4. Berarti X sama dengan 4. Berarti akarnya adalah X1 negatif 9 dan X2 4. Nah, ini yang kalau koefisiennya di sini 1, tidak masalah. Ya. Nah, bagaimana kalau bukan 1 di sini, Ibu? Oke, ada sedikit berbeda, tapi sebenarnya mirip ya, kalau kita faktorkan. Nah, ini diketahui X1, X2 adalah penyelesaian dari ini, 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Di mana X1 lebih dari X2. Ini harus perhatikan syarat ini dulu. Ya. Oke, baik, kita selesaikan. Nah, ini benar nih. Koefisiennya ini dari X pangkat 2 adalah 2, bukan 1. Nah, caranya adalah koefisien dari X pangkat 2 itu dengan konstantanya kita kalikan. Hasilnya berapa? Ya, 2 kali 3, 6. Nah, 6 ini cari bilangan, dua bilangan kalau dikalikan hasilnya 6. Kan 2 kali 3, Ibu, 6. Iya, betul. Tetapi harus syaratnya adalah iya, jumlahnya harus sama dengan positif 7. Nah, kalau kita jumlahkan ini kan 5. Nah, di sini 7. Oke, berarti kita ambil adalah 1 dengan 6. Ya, 1 kali 6, 6. 1 tambah 6, 7. Dah. Baru kita buat 2X. Nah, perhatikan. Ini kan 2X, maka di sini 2X, 2X. Jangan pangkat 2 lagi di sini ya. Karena kenapa kalau pangkat 2 lagi? Ini pangkat 2 nanti jadi pangkat 4. Nah, kan kalau perkalian bilang berpangkat, pangkatnya dijumlahkan. Ini 1, 1 jadi 2 ya. Oke. 2X tambah 1 kali 2X tambah 6. Dibagi 2. 2 dari mana? Ini. Dari koefisien dari X pangkat 2. Ya. Kalau di sini 3, ya di sini juga 3, 3, 3. Oke. Baik. Nah, kita faktorkan lagi. Nah, ini 2X tambah 6. Ini 2X tambah 1, ini tidak perlu difaktorkan lagi, paling sederhana. Tetapi 2X dengan 6. Ini 2 dengan 6 bisa dibagi bilangan yang sama. Berapa? Iya, 2. Makanya di sini 2. Ya. Jadi kalau misalnya ini oke, sekarang sudah ini kita bisa bagi 2 dibagi 2. Ya, 2 bagi 2. Ya. 2 bagi 2 hasilnya berapa? Iya, 1. Udah. Berarti kalau ini berarti sisa sama dengan berapa? Ya, tinggal 2X tambah 1 dengan X tambah 3. Sudah. Nah, selesaikan kayak tadi. Berarti 2X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Nah, 2X sama dengan ini positif 1 berarti dikurang 1 ya. Berarti 2X sama dengan 0 kurang 1 negatif 1. X-nya sama dengan negatif 1 per 2. Yang berikut, X tambah 3 sama dengan 0. Berarti ya X sama dengan 0 kurang 3. X sama dengan negatif 3. Dah. Nah, perhatikan ini, X1 lebih dari X2. Yang lebih besar, mana yang lebih besar? 1 per 2 atau negatif 1 per 2 atau negatif 3? Ya, yang lebih besar adalah negatif 1 per 2. Kok begitu? Ya, karena ini bilangan negatif, maka kalau bilangan negatif, ingat ya, materi kelas 7 dulu, semakin besar bilangannya, sebenarnya nilainya semakin kecil pada bilangan negatif ya. Jadi X1-nya negatif 1 per 2 dan X2-nya negatif 3. Maka nilai dari 2X kurang 1 kurang 3X kali X2 sama dengan 2 kali negatif 1 per 2 kurang 3 kali negatif 3. Ya. Oke, sama dengan negatif 1. Iya. Nah, oke. Negatif 1 tambah 9, 8. Bisa paham ya? Oke, mudah-mudahan Ibu harap pasti bisa. Baik, nah ini soal yang sama tadi, hanya Ibu mau jelaskan dengan menggunakan rumus kuadratik. Karena berapa soal yang saya lihat ada sekalian yang kumpul ke Ibu, ada cara penyelesaiannya agak keliru, perhatikan.
Langkah pertama harus lihat nilai A-nya berapa, tentukan nilai B-nya berapa, C-nya. Ingat, A itu koefisien dari yang berpangkat 2, sedangkan B itu koefisien dari X, sedangkan C itu adalah konstantanya yang tidak ada variabelnya. Berarti X1, 2 sama dengan, ini rumus ya, negatif B tambah kurang akar dari B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Tambah kurang ini ya. Oke, kita substitusi, B-nya sudah diganti, A-nya juga kita ganti dengan 2, C-nya diganti dengan 3. Ya, perhatikan. Yang merah ini ya. Nah, berarti itu yang penggantinya. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Negatif 7 tambah kurang akar dari 7 pangkat 2, 49 kurang 4 kali 2 kali 3, ya 24 per 4. Sama dengan negatif 7 tambah kurang akar dari, ya 25 per 4. Berarti X, nah akar 25, 5. Ya. Berarti X1-nya negatif 7 tambah 5, tambah 5 ya, dibagi 4. Hasilnya adalah, ya, negatif 1 per 2. Ya, negatif 7 tambah 5, negatif 2. Negatif 2 bagi 4 disederhanakan menjadi negatif 1 per 2. X2-nya ya, negatif 7 kurang 5. Kita ambil tambahnya di sini, yang di sini kurangnya. Oke, T negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Udah? Ya, lihat baik-baik di sini. Kalau X1-nya akan dikatakan X1 lebih dari X2, maka kita ambil yang positifnya duluan X1-nya. Ya. Oke, sama dengan yang tadi, cara kerjanya. Hanya Ibu sengaja ulang lagi cara menyelesaikannya dengan menggunakan rumus kuadratik. Nah, Ibu kalau misalnya bagaimana ini? Oh ya, ini penyelesaiannya sama dengan yang tadi. Ya, Ibu. Karena ini agak berbeda. Kalau tadi sini negatif, di sini positif. Nah, kalau positif berarti kita tinggal tukar tandanya. Kalau dikalikan hasilnya negatif 36, dijumlahkan hasilnya negatif 9. Negatif 5, sorry ya. 4 tambah negatif 9, negatif 5. Iya, berarti seperti biasa. Oke, cara kerjanya kita memfaktorkan ya. Ya. Nah, akar-akarnya adalah 9 dengan negatif 4. Itu akar-akarnya atau penyelesaiannya biasanya ya. Nah, diskriminannya bagaimana Ibu? Diskriminannya ya langkah pertama tentukan, ingat nilai A, B, dan C. Nah, diskriminannya apa rumusnya? Masih ingat? Ya, yaitu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, B-nya diganti dengan 5. Ya, 5 pangkat 2 kurang 4 kali 1 kali negatif 36. Nah, 5 pangkat 2, 25. Di 4, negatif 4 kali 1, negatif 4. Negatif 4 kali negatif 36, ya 144. Berarti D-nya adalah 169. Inilah namanya diskriminan. Nah, jumlah akar-akarnya X1 tambah X2. Oh, nah, kan tadi kan kita sudah cari X1-nya ya. X1-nya tadi dapat 9, X2-nya negatif 4. Tinggal jumlahkan. Sama dengan, nah, tapi Ibu kalau misalnya kita tidak cari akar-akarnya duluan, langsung kita ambil dari sini. X kuadrat tambah 5X kurang 36 sama dengan 0. Ya sudah, berarti kita tentukan, kita pakai rumus. Rumusnya yaitu X1 tambah X2. Kalau jumlahnya adalah B per A. Ya, ingat. Kalau jumlah akar-akarnya rumusnya adalah B per A. B-nya berapa di sini? 5. 5 per 1. A-nya 1. Sama dengan 5. Sama ya. Begitu juga hasil kali akar-akarnya. Hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 sama dengan, iya, 9 kali negatif 4, negatif 36. Pakai rumus? Boleh. Nah, pakai rumus seperti ini. Kalau hasil kali akar-akarnya adalah C per A. C-nya berapa? Oh, negatif 36. Dibagi A. Negatif 36 bagi 1, negatif 36. Sama ya? Sama. Jadi, kalau misalkan ini diketahui persamaan kuadratnya, ditanyakan jumlah akar-akarnya, tanpa melalui proses mencari akarnya terlebih dahulu, pakai rumus langsung boleh. Ya, oke. Itu menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian, nah ini soal terakhir. Ibu, kalau akar-akarnya yang diketahui dan disuruh diminta persamaan kuadratnya bagaimana? Nah ini. Oke, cara pertama Ibu kasih dua cara. Ya, cara pertama
yaitu ya X1-nya 6, X2-nya 8. Boleh ditukar? Boleh. Yang penting tidak ada syarat apa-apa di sini. Cara pertama kita pakai rumus ini. X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Ya. Nah, X1-nya kita ganti 6. X2-nya kita ganti 8 sama dengan 0 ya. Ini kita ganti, ini kita ganti. Baru kita selesaikan seperti biasa bahwa kalau X kali X hasilnya X pangkat 2. Kemudian X kali negatif 8, negatif 8X. Kemudian negatif 6 dikali X, negatif 6X. Kemudian negatif 6 kali negatif 8, positif 48. Itu ya. Kemudian kalau sudah kita selesaikan seperti biasa. Nah, kemudian ini kan yang sejenis ini, ada yang sejenis ini ya. Ini sejenis, kita jumlahkan. Negatif 8x dikurang 6x adalah 14x, negatif 14x. Nah, itu yang cara menyelesaikannya. Kemudian kalau pakai rumus bagaimana yang lain? Cara yang kedua ya. Cara yang kedua kita cari jumlahnya dulu. Seperti tadi X1 tambah X2 ya 6 tambah 8 14. Kalau hasil kalinya 48. Nah, rumusnya ini. Ya, lihat. X pangkat 2 dikurangi dengan X1 tambah X2 X tambah X1 kali X2. Ingat, yang diganti adalah yang berwarna merah. Diganti dengan apa? Yang dari atas sudah, ya. Kita jumlahkan. Nah, 14 ya. Sama enggak? Iya, sama hasilnya. Terserah kalian pilih yang mana, ya. Oke, satu lagi contohnya. Ya, akar-akar sebuah persamaan kuadrat adalah 3 dan negatif 10. Bagaimana bentuk persamaan kuadratnya? Nah, kita ambil misalnya X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan negatif 10. Cara pertama kayak tadi, ini rumusnya ya. X kurang X1 kali X kurang X2. Ini kali ya. Oke, kita isi. Nah, ini. X1-nya diganti 3 kurang, nah X2-nya kan negatif 10, ini negatif 10. Nah, kalau ada tanda model begini, perhatikan. Kalau ada tanda negatif, ini. Ya. Nah, ya, kalau ada tanda begitu, negatif kali negatif hasilnya apa? Ya. Iya, hasilnya positif, maka jadi tambah 10 di sini, ya. Oke, ini tetap. Baru kita kalikan seperti biasa. X kali X, X pangkat 2, X kali 10, 10X, negatif 3 kali X, negatif 3X, dan negatif 3 kali 10, negatif 30 sama dengan 0. Nah, ini disederhanakan 10 kurang 3X, ini kan yang sejenis, jadi 7X. Oke, sudah? Atau cara yang kedua, ya, dari X1, X2-nya dijumlahkan, hasilnya negatif 7, kemudian negatif 3 dikalikan, hasilnya negatif 30. Baru Oke, ya, minta maaf ya, ada sedikit keliru di sini. Ini bukan 48 ya, ini salah ya. Harusnya adalah negatif 30 ya. Sorry ya. Oke, ini negatif 30. Ini bukan ini. Oke, baik. Nah, sekarang kalau misalkan kita pakai cara kedua sama tadi, ini rumusnya X pangkat 2 dikurangi, selalu ini kurang ya. Ini kurang X1 tambah X2 X tambah, ini tambah X1 kali X2. Pokoknya ini kurang, ini tambah ya. Nah, X pangkat 2 hasilnya ini apa? Oke, negatif ya. Ini kurang ini kan negatif 7, tambah. Nah, ini lagi keliru lagi di sini. Oke, ya, Ibu keliru di sini, minta maaf. Ini harusnya berapa ya? Ya, ini harusnya ini keliru. Harusnya adalah negatif 30. Iya. Oke, baik. Ini jadi harusnya X pangkat 2 ya. Oke, kemudian tambah 7 iya X ya, kurang 30 sama dengan 0 ya. Itu ya, kalau ada yang keliru mohon maaf ya. Oke, baik. Nah, inilah
beberapa contoh di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, dan Ibu harap kalian pelajari baik-baik ini karena minggu depan kalian akan mengikuti ulangan. Namun di awal ujian nanti Ibu mungkin bahas 2 soal, 3 soal baru kalian ulangan ya. Oke. Nah, kali ini Ibu akan kasih tugas dan mohon dikumpulkan ke guru mata pelajaran masing-masing. Ya. Oke, ini X pangkat 2 kurang 8X kurang 48 ini sama dengan 0 ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini berapa akar penyelesaiannya? Silakan diselesaikan dengan baik. Kemudian ini cuma 2 soal saja. Dikumpulkan ke guru mata pelajaran masing-masing. Untuk kelas yang Ibu ajar, kelas A, B, dan JKL, nanti kalian akan kumpulkan di Google Meet. Sedangkan yang lain silakan menghubungi Bapak Ibu gurunya masing-masing. Oke, ini 2 soal wajib dikumpulkan karena Ibu akan nilai. Bapak Ibu guru akan mengambil nilainya ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan hari ini. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di ulangan harian kedua. Tuhan menolong kalian semua.